Dukun sok tahu. Selamat datang di Skybox Horror. Kali ini saya Ci Olive akan membaca sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast. Tanpa lama-lama lagi, seperti biasa jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian. Saya Ci Olive akan memulai cerita ini. Suatu desa di pinggiran Jakarta tengah dilanda ketakutan. Pasalnya, dikabarkan sesosok arwah gentayangan sedang meneror warga. Cerita ini sudah menyebar dari mulut ke mulut dan menyebabkan ketakutan di mana-mana. Termasuk di kampung sebelah yang ikut resah dengan isu tersebut. Beberapa di antaranya yaitu tukang becak, pedagang nasi goreng, dan masih banyak lagi para orang-orang yang beraktivitas di malam hari diganggu oleh arwah gentayangan itu. Tidak hanya itu, bahkan ada warga yang juga diketuk pintunya oleh arwah gentayangan. Inilah yang membuat warga merasa tidak aman, sekaligus mereka ada di dalam rumah. Untuk itu para sesepuh kampung menyuruh para anak muda untuk memanggil paranormal atau dukun yang sakti mandraguna untuk mengusir arwah tersebut dari kampung mereka. Maka pada malam Jumat di tahun 1962, dukun sakti itu siap beraksi, ditemani dengan adiknya yang ia manfaatkan sebagai asisten. Orang yang katanya dukun itu bernama Jupri, atau dipanggil Kong Jupri, atau adiknya Kosim. Jupri sendiri adalah sesepuh di kampung asalnya. Di usianya yang tidak muda lagi, Jupri dikenal senang dan memiliki minat di bidang ilmu gaib dan paranormal. Mereka diantar beberapa warga serta Pak RT dengan obor ke tempat biasanya arwah itu muncul, yaitu sebuah jalan yang kini sudah sepi akibat tidak ada yang berani lewat jalan ini lagi. Nah, di situ Kong, setan itu biasa nongol di jalan itu, kata Pak RT yang sambil menunjuk sebuah jalan. Jupri kemudian melihat jalanan itu. Beres, kata Jupri kemudian. Biar gue tunjukin kesaktian gue sama tuh setan. Sim, ayo jalan, ujar Jupri yang kemudian berjalan ke arah jalanan itu bersama Kosim yang membawa obor. Di tengah kegelapan malam, mereka terus berjalan mengikuti jalan itu hingga para warga tidak lagi melihat mereka. Sambil melihat kiri dan kanan yang merupakan pepohonan bambu dan rambutan, mereka berjalan dengan percaya diri. Akan tetapi, setelah berlama-lama berjalan, tidak satupun sosok arwah gentayangan yang mereka temui. Menyadari hal itu, mereka pun berhenti karena kebingungan. Mana setannya? Kagak nongol-nongol, kata Kosim adik Jupri. Heh, diam lu bego. Lu kan tahu saban kali kita mau nangkep setan, tuh setan kagak pada berani keluar. Lu lupa, abang lu ini sakti, jawab Jupri kemudian. Hehehe, iya deh bang, balas Kosim kemudian. Begini aja, kalau tuh setan kagak nongol-nongol juga, kita lapor ke warga. Bilang aja setannya kagak berani sama kita. Kayak yang udah-udah, kata Jupri kemudian. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon mangga yang kebetulan mereka temui di pinggir jalan itu. Mereka duduk bersandar di batang pohon sambil mengisap sebatang rokok. Suasana jalan begitu sepi karena para warga tidak berani melintas di jalan tersebut. Saat itu hanya ada mereka berdua yang sedang bersantai dengan asiknya. Sedangkan para warga menunggu di pos ronda bersama Pak RT. Tidak satupun dari mereka yang berani menyusul atau melihat kondisi kedua orang yang mereka percaya sebagai pengusir setan. Hingga akhirnya, waktu berlalu begitu cepat. Sudah lewat 1 jam sejak kedua orang dukun itu pergi. Namun para warga masih sabar menunggu.
sementara Jupri dan Kosim masih di tempat yang sama di pohon mangga. Bangun lo! Ucap Jupri pada adiknya yang tidak sengaja ketiduran di bawah pohon. Kenapa sih bang? Kata Kosim yang kemudian memakai pecinya. Ini, nyonya ini tolong lu antar ke warga deh. Kasian dia jalan sendiri nanti ketemu setan. Jawab Jupri yang sedang bersama seorang wanita di sampingnya. Iya bang, saya takut, kata wanita yang kebetulan lewat di depan mereka itu. Melihat wanita tersebut, Kosim langsung berdiri dan memandang wanita itu dari ujung kaki hingga kepala. Namun, Kosim memanggil abangnya dan hendak menyampaikan sesuatu secara diam-diam. Bang, jangan-jangan itu arwah yang lagi gentayangan itu, kata Kosim yang berbisik pada abangnya. Jupri kemudian mengangguk dan ikut mencurigai wanita itu adalah arwah gentayangan. Kemudian dia melihat wanita itu dengan seksama. Setelah berdiskusi beberapa saat di belakang pohon mangga, mereka pun keluar dan kembali menghampiri wanita itu. Maaf Neng, karena kita lagi nyari setan di sini, ada baiknya saya periksa kaki Neng. Kalau napak, baru saya percaya Neng bukan setan. Permisi Neng, kata Jupri yang kemudian jongkok sambil memegang sepotong kain kafan yang sudah dilubangi. Ya udah bang, cepetan, buru-buru nih, kata wanita itu kemudian. Jupri pun menutup matanya dengan potongan kain kafan. Kemudian melihat ke arah kaki wanita itu melalui lubang yang ada di kain kafan tersebut. Dari sana dia melihat bahwa wanita itu kakinya tidak menapak di tanah alias melayang. Jupri pun terpaku menatap kaki dari balik kain kafan tersebut. Dia menelan ludah dan keringatnya mengucur deras. Sim, ngambang Sim, kata Jupri dengan nada pelan. Jupri kemudian berdiri dan menatap wajah wanita itu yang tidak tampak seperti setan. Lebih mirip wanita pada umumnya. Jupri yang sudah setengah takut itu kemudian melirik Kosim. Dalam hatinya, ingin rasanya dia kabur. Badannya sudah berkeringat dingin. Dia benar-benar ketakutan. Akan tetapi dia jaga gengsi. Dia memberanikan diri di depan adiknya itu. Dengan sigap, dia mengeluarkan goloknya dan menodongkannya ke arah wanita itu. Lu yang selama ini kita cari-cari, akhirnya muncul juga lo. Pakai segala mau nipu kita lagi. Lu kata gue orang bego, bentak Jupri pada wanita itu. Nah, bener kan apa kata gue? Syukurin lu biar dihajar sama abang gue, kata Kosim yang mulai bersemangat. Tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan mereka berdua. Entah kemana perginya, menghilang dalam sekejap mata dan membuat bingung mereka berdua. Jupri kemudian bernafas lega, setan itu sudah pergi, sehingga dia tidak perlu takut lagi. Dia tersenyum lebar ke arah adiknya dengan bangga. Apa yang gua kata sih, setan mah takut sama lu bang, kata Jupri sambil tertawa puas. Iya bang, balas Kosim kemudian. Di sini bang, kata seseorang dari atas pohon mangga. Saat Kosim dan Jupri menoleh ke pohon mangga, mereka melihat sesosok wanita berbaju putih dan rambut panjang yang berantakan sedang duduk di atas pohon sambil melihat mereka berdua. Tidak hanya itu, sosok wanita itu juga memamerkan wajah hancurnya yang mengerikan. Setan! Teriak Kosim yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan abangnya. Setan, kagak ada kapok-kapoknya lu. Lu bikin adek gua lari kocar-kacir kayak gitu. Sini lo, biar gua kepret sampai mampus lo, kata Jupri sambil menodongkan goloknya. Setan wanita itu pun menatap Jupri. Namun kali ini matanya berubah menjadi merah.
Mulutnya terbuka, memperlihatkan belatung-belatung yang sedang menggeliat di dalam mulutnya yang sudah hancur itu. Tercium bau busuk yang teramat busuk. Beberapa dari belatung itu bahkan terjatuh dan menimpa wajah Jupri. "Hah, belatung! Aduh, aduh!" gumam Jupri yang mulai kebingungan sekaligus ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal dan tidak kuasa menahan rasa takutnya sendiri. Setan itu tertawa sangat keras dan nyaring hingga cumi telinga serta memecah keheningan malam saat itu. "Setan! Tolong! Pak RT tolong!" teriak Jupri yang melempar goloknya dan kemudian lari karena tidak kuasa menahan rasa takutnya itu. Jupri berlari menuju pos ronda, tempat di mana Pak RT dan para warga menunggu. Akan tetapi, setelah sampai di sana, ternyata para warga telah kabur duluan bersama adiknya Kosim. Jupri ditinggal sendirian dan tidak tahu harus kemana. Dia berlari ke sana kemari mencari warung ataupun rumah warga yang belum tutup. Dia lari semakin tidak tentu arah, sampai akhirnya bertemu Pak RT yang sedang berjalan membawa obor dengan posisi membelakanginya. Tanpa pikir panjang, Jupri segera menghampiri Pak RT. Dengan wajah yang pucat dan penuh keringat karena ketakutan, Jupri pun berhenti di belakang Pak RT. Setelah mengatur nafas, barulah dia bisa bicara. "Aduh Pak RT tolongin saya Pak, saya diuber-uber sama tuh setan gentayangan Pak. Tolong Pak, anterin saya pulang dah. Saya takut tuh setan tampangnya serem bener Pak. Tolongin saya ya Pak," kata Jupri yang sedang ketakutan. "Serem gimana?" tanya Pak RT. "Kayak gini bukan?" Pak RT kemudian memutar badan dan menunjukkan wajahnya yang hancur dan mengerikan sama seperti setan di pohon mangga tadi. Aduh ampun, dosa apa gue diuber-uber setan kayak gini? Aduh, bangun makan nasi pakai ayam, aduh," kata Jupri yang semakin ketakutan dan semakin lemas badannya. Matanya sudah sayu saking takutnya. Perlahan pandangannya kabur dan gelap. "Kosim, lu di mana sih? Tolongin gue napa?" ucap Jupri lemah sebelum akhirnya dia pingsan di tempat. Setan yang menyamar menjadi Pak RT pun berubah wujudnya menjadi sedia kala. Setan itu tertawa puas melihat korbannya yang ketakutan setengah mati hingga pingsan. Suara tertawa setan ini pun sampai terdengar ke beberapa warga yang tidak begitu jauh dari lokasi. Para warga kemudian mengunci pintu karena ketakutan, dan setan gentayangan itu terbang meninggalkan Jupri sambil terus tertawa-tawa. Keesokan paginya, warga menemukan Jupri tergeletak pingsan di jalan setapak. Setelah disiram air, barulah Jupri sadar. Setelah berhasil ditenangkan oleh Pak RT, Jupri mengaku kalau dirinya bukanlah dukun, melainkan orang yang hobi dengan hal-hal mistis dan goib. Sedangkan dia sendiri belum punya pengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Setelah beberapa jam istirahat di rumah Pak RT, Jupri dijemput oleh istrinya yang diberitahu oleh Kosim. Sedangkan Kosim sendiri masih ketakutan dan enggan untuk kembali ke kampung ini. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar setia podcast Skybox Horror yang saya bacakan. Jangan lupa untuk follow semua sosial media milik kami agar kalian dapat mendengarkan cerita-cerita horor yang akan saya ceritakan untuk kalian. Saya Ci Olive dari Skybox Horror, pamit undur diri. Terima kasih.